Ini saya tahu karena saya cukup dekat dengan calon presiden yang akan datang. Sebetulnya urutannya adalah, urutannya adalah dunia usaha, kemudian filantropi. Karena saya ada kelebihan uang, saya masuk filantropi. Dan karena ada kelebihan uang, saya masuk dunia politik. Sebetulnya urutannya itu, Pak. Ya, belum tahu. Tahun 1960, taraf hidup bangsa Korea Selatan jauh di bawah Indonesia. Kenapa saya terpanggil dunia politik, Pak? Saya masuk dunia politik karena dari rasa frustrasi, Pak. Itu dia dapat dari orang. So, ada orang tua saya, Profesor Sumitro, seorang guru besar, profesor, pendiri Fakultas Ekonomi, UI. Dia bilang ke saya, kalau orang baik merasa politik itu kotor, nanti ranah politik tetap dikuasai orang-orang yang jahat. Saya selama 15 tahun di bidang politik, ditipu terus-menerus. Dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi. Orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami. A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Betul. Politik jahat. Politik kotor. Politik korup. Penuh korupsi, penuh koruptor. Dan saya masuk politik sangat-sangat amal mahal sekali. Dompet saya tebal sekali dulu. Setelah 4 pilpres dan 4 pileg, dompet saya sudah mencut begini. Demi Allah saya katakan itu. Istri saya tahu. Istri saya dicurigai. Dicurigai oleh siapa? Babinsa ya waktu itu. Dicurigai oleh Polsek. Dicurigai oleh Laksus. Ya, waktu itu ada Laksus. Kopkamtib. Mungkin adik-adik belum ingat, tidak ingat. Mungkin bapak-bapak mungkin juga masih kecil ya waktu itu ya. Waktu itu tahun 88 ada Kopkamtib Laksus. Pak masih ingat? Ya, enggak, Pak Domo tahun 88 bukan. Ada saya. Nah, ini begini, orang mau berbuat baik di tempat kumuh itu dicurigai jadi aktivis. Aktivis apa? Kau mau bantu yang miskin? Jangan-jangan golongan tertentu. Dia bisa lanjut kenapa? Karena istri saya. Istri saya siapa? Saya adiknya Letkol Prabowo. Dari Kopassus. Menantu presiden. Gak mungkin mau bikin kacau-kacau. Coba. Ya. Prabowo mau bikin Indonesia adijaya dan adikuasa. Saya mau sampaikan sedikit rahasia bahwa yang penting tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, kawan saya, keberlanjutan, stabilitas, dampaknya terhadap politik, saya kira sangat betul dan saya kira sudah bisa dipastikan bahwa yang akan meneruskan kebijakan pemerintah di bidang pertanian yang di dalam masa pemerintahan yang akan datang, saya kira sudah hampir dipastikan insya Allah Pak Amran. Ini saya tahu karena saya cukup dekat dengan
calon presidennya akan datang. Beliau sangat terkesan dan sangat bangga dengan pekerjaan Pak Amran, dan insya Allah yang menentukan nanti kan Yang Maha Kuasa, Pak, ya. Tapi yang usulkan itu kan presidennya akan datang tadi. Baik Pak Moderator, Pak Rektor, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, kehormatan diberikan kepada saya dengan tema. Ya, ini saya kira ini cocok untuk saya, Pak, ya. Ini dunia politik, ya, dunia usaha dan filantropi. Dan ini saya mau ralat saja apa yang dikatakan Pak Moderator ya tadi. Beliau katakan saya berkecimpung di bidang bisnis 30 tahun ya, Bapak tadi. Sebetulnya saya sudah di bisnis sudah 45 tahun, Pak. 70, Pak. Saya sebentar lagi 70 tahun, Pak. So, waktu itu saya generasi Z ya. Saya umur 25 tahun, itu gen Z atau gen apa itu? 25 tahun. Anyway, saya dapat banyak keberuntungan dan sebetulnya urutannya adalah dunia usaha, kemudian filantropi. Karena saya ada kelebihan uang, saya masuk filantropi, dan karena ada kelebihan uang, saya masuk dunia politik. Sebetulnya urutannya itu, Pak. Ya, dunia usaha, filantropi, kemudian menjadi politikus, kesasar. Sebetulnya kesasar. Sebetulnya tujuan saya bukan itu sebetulnya. Nah, kalau saya kaitkan dengan urutan yang saya dapat dari Bapak, dari panitia, sebetulnya motivasi apa ya yang menjadi motivasi saya masuk politik, sebetulnya itu juga datang dari pengalaman saya di bidang bisnis. Karena saya selama 45 tahun saya berbisnis saya hitung 44 negara. 44 negara. Dan dari pengalaman saya 44 negara, saya melihat saya berbisnis di Timur Tengah. Saya berbisnis di Irak. Saya berbisnis di Mesir. Saya berbisnis selama di Sudan. Ya. Dan saya lihat di situ banyak negara tidak memiliki apa yang dimiliki bangsa Indonesia. Saya berbisnis di namanya Uni Soviet. Maka sebetulnya 44 negara itu sebenarnya keliru. Sekarang 44 negara, tapi waktu itu Uni Soviet kan satu negara, sekarang jadi 15 negara. Saya berbisnis di Yugoslavia. Mungkin banyak adik-adik tidak tahu ada negara dulu namanya Yugoslavia. Sekarang 7 negara. Ya. Saya berbisnis di Sudan, sekarang jadi 2 negara. Ya. Dan saya lihat bagaimana rentannya, fragility negara-negara berkembang, bahkan negara maju, kalau tidak dikelola dengan baik. Kalau tidak rukun antara elit dan pimpinan. Karena egoisme antara pimpinan, sesama pimpinan. Hancur Uni Soviet, hancur Yugoslavia, hancur Sudan, dan juga beberapa negara lain diambang kehancuran. Termasuk di negara-negara maju, seperti Kanada, seperti Belgia, seperti Ukraina, seperti beberapa negara lain. Di negara maju pun, kalau pimpinan dan elit tidak rukun dan tidak ada kerjasama yang baik, negara maju pun bisa hancur. Di Belgia, kita lihat satu bangsa, satu negara terpecah 3 suku.
Satu agama, semua Katolik. Tapi ada suku Belanda 60%, suku Perancis 37%, suku Jerman 3%. Dan di situ sudah hampir ada 3 pemerintahan secara konstitusional, Pak. Nah, saya kembali ke tema. Yang saya lihat banyak negara, ini pengalaman, Pak. Pengalaman saya. Indonesia, yang kita sudah dengar dari Pak Menteri, potensi Indonesia luar biasa. Indonesia punya semua. Saya ketemu dengan pengusaha Korea Selatan. Mereka bilang, Mr. Hashim, kami bangsa Korea Selatan sangat-sangat iri dengan bangsa Indonesia. Kenapa? You have everything, Mr. Hashim. You have everything. Kita memiliki sumber daya alam, kita semua tahu selalu dari dulu Indonesia sumber daya alam, sumber daya alam, sumber daya alam. Tapi kita juga punya iklim, kita punya cuaca, kita punya air hujan, kita punya cahaya matahari. Saya di negara-negara, saya berasal dari negara yang orang rindu dengan matahari. Itu namanya Rusia, Uni Soviet. Rindu, 4 bulan, 5 bulan gelap, dingin. Indonesia, cahaya matahari sepanjang tahun. Kita ada air hujan. Saya berbisnis dengan negara Arab. Mereka rindu dengan air bersih. Mereka harus olah air laut secara mahal sekali ya Pak Menteri. Mahal sekali. Di Abu Dhabi, saya besar juga di Abu Dhabi dan Dubai. Di sana pengolahan air dari air laut. Maka saya senang sekali dengar dari Pak Menteri program embung-embung. Sungai-sungai itu sebetulnya menjadi kekayaan kita. Kalau bisa sungai-sungai itu bisa airnya bisa ditahan. Nah kita harus hati-hati tentu karena banyak sungai kita kan tercemar. Maka air sungai itu harus diolah. Nanti metal-metal, ya, logam-logam yang bisa jadi sumber pencemaran itu harus diolah. Tapi saya kira setelah diolah, bisa pakai sebagai sumber pengairan Pak Menteri. Indonesia luar biasa. Kita punya cahaya matahari, kita punya air hujan, kita punya sumber daya air yang luar biasa, kita punya tanah, kita sudah dengar, kita punya rawa yang kita bisa olah. We have everything. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara Korea Selatan, kita mungkin adik-adik yang hadir di sini belum tahu. Tahun 1960, taraf hidup bangsa Korea Selatan jauh di bawah Indonesia. Itu fakta. Acuan adalah Bank Dunia. Indonesia jauh lebih kaya daripada Korea Selatan tahun 1960. Sumber informasi dan data adalah Bank Dunia. Dan kita tahu, tapi banyak adik-adik tidak tahu. Adik-adik lihat Korea Selatan sumber dari apa? BTS, K-pop, Blackpink, Super Pink atau apa segala macam. Kalau saya tahu Korea Selatan dari apa? Samsung, semua, saya punya 5 handphone Samsung semua. Ya. Ada LG, ya, ada Kia, ada Daewoo. Tahun 1960 adik-adik, Korea Selatan di bawah kita. Dan mereka tidak punya apa? Mereka tidak punya tanah subur, cukup ya Pak Menteri? Korea Selatan kekurangan tanah subur. Mereka kurang cahaya matahari, dingin sekali musim dingin. Ya. Air mungkin cukup, air. Sumber daya alam nol besar, nothing. Karena sumber daya alam mereka, bangsa Korea itu di Korea Utara, bukan di Korea Selatan. Yang mereka punya itu apa? Sumber daya manusia yang luar biasa. Sumber daya manusia luar biasa. Maka Pak Rektor ya, Unhas itu belum mampu untuk memberikan
pendidikan gratis ke mahasiswa. Tapi ada satu universitas kecil dibanding Bapak, yang namanya Universitas Pertahanan. 576 mahasiswa, 8 fakultas, semua gratis. Dan semua datang dari keluarga miskin. Menteri Pertahanan beberapa tahun yang lalu, Menteri Pertahanan sahabat Pak Menteri Pertanian, bikin suatu eksperimen dan eksperimen ini berhasil. Yang direkrut atau ditampung mahasiswa-mahasiswa yang IQ minimal 120. Yang hasil studi-studinya luar biasa. Tidak pandang latar belakang sosial, hampir semua yang diterima itu keluarga miskin. Ada anak tukang ojek, anak tukang bakso, anak kuli pelabuhan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tadi 576, termasuk 75 mahasiswa kedokteran. Semua dari keluarga miskin. Namun dari 60.000 yang melamar Pak Rektor, hanya 300 diterima. 60.000 yang melamar, 300 diterima. Dan itu semuanya lewat online. Dan di situ di online disaring 1.500 yang diundang. Karena semuanya di atas 120, itu minimal 110 ya. Banyak yang 130, ada 140. Anak-anak miskin. Dan berhasil, sudah mencetak 75 dokter militer, sebagian besar perempuan, karena ternyata yang pintar-pintar adalah perempuan, Pak. Maka kalau adik-adik ada keluarga, keluarga yang pintar-pintar, ya silakan. Ya, aplikasi lamar ke Universitas Pertahanan. Nah, ini ada kaitan yang tadi disebut. Kenapa saya terpanggil dunia politik, Pak? Saya masuk dunia politik karena dari rasa frustrasi, Pak. Saya rasa frustrasi, Pak. Karena kesimpulan saya sebagai pengusaha, saya lihat di mana-mana, kok Indonesia punya? Saya ke Sudan, mereka kurang air. Kita punya air. Saya ke Arab Saudi, mereka kurang air. Saya ke Uni Soviet, mereka kurang matahari. Frustrasi. Saya frustrasi karena saya lihat Korea Selatan, karena saya banyak bisnis dengan perusahaan-perusahaan Korea Selatan, Hyundai, Samsung, Dongyang, Hanjung, banyak bisnis. Saya sering ke Korea Selatan dengan istri saya tahun 90-an, 80-an. Kaget saya. Negara yang nggak punya apa-apa bisa melampaui Indonesia. Dan per kapita income Korea Selatan, ibu-ibu, bapak-bapak, adik bisa lihat. Sekarang sudah 12 kali Indonesia. Dari di bawah kita, 53, 54 tahun lalu, di bawah kita, mereka bisa lompat, sekarang bisa jadi negara maju, negara kaya, negara yang memberi bantuan luar negeri ke negara-negara. Itu cita-cita dari Pak Amran. Kita seharusnya Indonesia, negara-negara adijaya. Kita bisa jadi adikuasa tanpa nuklir, tanpa senjata nuklir. Tidak perlu kita punya senjata nuklir. Tapi kita mampu untuk menjadi negara adikuasa. Karena kita punya semuanya. Termasuk logam-logam strategis yang termasuk nikel, tembaga, copper, timah, ya, kita punya tanah jarang, kita punya semuanya. Dan ada berita gembira bahwa ada ladang-ladang gas alam yang ditemukan di perairan Aceh yang punya potensi Indonesia nanti menjadi penghasil minyak dan gas
yang besar lagi. Karena sejak beberapa tahun ini kita kan jadi pengimpor. Kita jadi pengimpor minyak dan gas alam. So ini Pak Rektor, Pak Moderator, saya masuk politik karena pengalaman saya di dunia usaha. Saya masuk politik karena pengalaman saya di dunia usaha di luar negeri. Dan saya lihat potensi negara kita, tapi saya lihat potensi kita untuk disintegrasi. Tadi saya senang sekali, memang betul saya selalu minta Indonesia Raya 3 stanza, 3 bait. Karena kenapa? Indonesia kan sudah 78 tahun merdeka. Tapi sebagian bangsa kita kan belum berbahagia. Di stanza kedua kalau tidak salah, kan ada disebut Indonesia bahagia. Betul ya? Indonesia bahagia. Terus kalau nggak salah, di stanza ketiga, Indonesia abadi. Indonesia abadi. Berarti apa? Indonesia bersatu abadi. Ya. So ini sebetulnya pencipta lagu ini, menurut saya, lagu Indonesia Raya bertema memang Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Ya. Indonesia bahagia ya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia abadi berarti apa? Ya dari sila kelima, persatuan Indonesia. Yang sering terlupakan adalah sila kelima. Nah, di situ dari rasa frustrasi, ya, saya dan kawan-kawan mendirikan suatu partai politik. Nah, kenapa kami mendirikan partai politik? Kenapa masuk ke ranah politik? Karena saya waktu itu tahun 2000-an, 2006, 2007, 2008, diejek. Mas Hashim, Pak Hashim, Bung Hashim, Kang Hashim, Bang Hashim. Politik itu kotor. Politik itu korup. Politik itu gelap. Politik itu penuh dengan setan-setan. Roh gelap, macam-macam lah. Kenapa masuk politik? Nah di situ Pak Moderator, saya ingat yang dikatakan ayah saya. Ayah saya mengutip dari siapa? Itu bukan tulisan dia, bukan. Itu dia dapat dari orang. So ada orang tua saya, Profesor Sumitro, seorang guru besar, profesor, pendiri Fakultas Ekonomi UI. Dia bilang ke saya, mengutip orang, kalau orang baik atau orang yang merasa baik, menganggap dirinya baik, tidak mau masuk politik, tidak mau masuk the arena. Ini Presiden Amerika dulu namanya Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, dia bikin suatu semacam puisi tahun 1916-17 sebelum beliau meninggal. Into the arena. Intinya sama. Kalau orang baik merasa politik itu kotor, nanti ranah politik tetap dikuasai orang-orang yang jahat. Kalau kita di sini, saya kira semua mahasiswa, dosen dan alumni UNHAS orang baik semua. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus. Dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi. Orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus.
saya alami. A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Betul. Politik jahat, politik kotor, politik korup, penuh korupsi, penuh koruptor. Tapi kalau orang baik, seperti alumni Unhas, seperti adik-adik yang belum tercemar, masih tulus. Kalau kita tidak mau masuk politik, ranah politik itu dikuasai roh-roh jahat. Itu kenapa saya masuk politik, Pak. Dan saya masuk politik sangat-sangat amal mahal sekali. Dompet saya tebal sekali dulu. Setelah 4 pilpres dan 4 pileg, dompet saya sudah mencut begini. Demi Allah saya katakan itu. Istri saya tahu. Nah ini, dunia politik, dunia usaha. Nah sekarang filantropi. Sebetulnya filantropi saya sudah mulai dan keluarga saya mulai, istri saya mulai jauh sebelum kita masuk politik. Ya, darling, kalau saya kan boleh ya, saya bicara ya. Kami merasa beruntung dapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada usia yang cukup muda, saya waktu itu 34 tahun, istri saya 32 tahun. Kami sepakat untuk kita mengamal, kita berbuat untuk masyarakat yang memberikan begitu besar untuk kami. Ya. Kita tinggal di Indonesia, Indonesia memberikan kesempatan untuk kami bisa cukup orang Jawa bilang sugih lah, ya. Cukup punya uang. Dan tahun 88 istri saya waktu itu masih sibuk. Kita ada pabrik semen, terus ada internasional, terus kita beberapa ini cukup ini dan dia. Dan ini kita belajar. Dia cerita sama saya, waktu itu dia mau bantu masyarakat di penjaringan. Penjaringan, bapak-bapak, ibu-ibu belum tahu ibu kota, ini tahun 88 ya. Penjaringan itu tempat yang termasuk paling kumuh di Indonesia. Saya kira bukan hanya di DKI, di Indonesia. Saya pernah ke Penjaringan, luar biasa. Baunya kita sudah, waktu itu ya, tahun 88. Dan kita belajar di sini untuk berbuat baik. Susah sekali. Berbuat baik susah sekali. Istri saya masuk ke situ kan naik motor. Bonceng ya, Dani. Ya. Kan itu kan gang-gang, Pak. Masuk itu kumuh, Pak. Banyak penjahat, banyak orang berdosa. Dan saya kira mereka dosa bukan karena mereka mau dosa, tapi karena mereka lingkungannya dan keadaannya memaksa mereka begitu. So waktu itu istri saya bilang, loh, mereka belum dapat kesempatan. Keluarga kami sudah dapat banyak kesempatan. Kita bagi-bagi. Untuk bagi-bagi, bapak-bapak, adik-adik, susah sekali. Istri saya dicurigai. Dicurigai oleh siapa? Babinsa ya waktu itu. Dicurigai oleh Polsek. Dicurigai oleh Laksus. Ya, waktu itu ada Laksus. Kopkamtib. Mungkin adik-adik belum ingat, tidak ingat. Mungkin bapak-bapak mungkin juga masih kecil ya waktu itu ya. Waktu itu tahun 88 ada Kopkamtib Laksus. Pak masih ingat? Ya, enggak, Pak Domo tahun 88 bukan. Ada saya. Nah, ini begini, orang yang berbuat baik di tempat kumuh itu dicurigai jadi aktivis. Aktivis apa? Kau mau bantu yang miskin? Jangan-jangan golongan tertentu. Dia bisa lanjut, kenapa? Karena istri saya.
istri saya siapa? Saya adiknya Letkol Prabowo dari Kopassus, menantu presiden. Nggak mungkin mau bikin kacau-kacau. Coba, ya, dia bisa berbuat baik dan bisa mengamal karena koneksi dengan orang yang cukup kuat waktu itu. Mungkin lebih gampang lagi sekarang ya. Lebih gampang nah sekarang. Nah ini, mungkin ini jawaban panjang tapi ini ada kaitan semua Pak. Masuk politik karena rasa frustasi, kita mau berbuat, kita membuat Indonesia untuk mencapai potensinya seperti dikatakan Pak Amran. Pak Amran dan Prabowo sangat cocok. Sangat cocok. Cita-citanya sama. Prabowo mau bikin Indonesia adijaya dan adikuasa. Tanpa senjata nuklir ya, kita enggak. Pak Amran citanya juga mulia. Kita mau bikin bangsa Indonesia bahagia, ya Pak. Rakyat kita berbahagia. Pak Prabowo bilang dia mau bikin ibu-ibu tersenyum. Bapak-bapak lihat ibu-ibu di rumah berbahagia, bapak-bapak ya. Kalau kita pulang ketemu istri kita berbahagia, kita juga cukup senang kan? Ya nggak Pak? Kalau istri kita kurang bahagia, ya bisa cerewet-cerewet, bapak-bapak stres. Betul Pak ya? Di keluarga saya begitu Pak, dia terus terang aja ya. So tujuan kita membahagiakan ibu-ibu, kita mencerdaskan anak-anak, kita berikan kesehatan, mereka bikin ada harapan untuk masa depan, mereka ada pekerjaan yang bagus dengan gaji yang bagus, ya. Bapak-bapak pulang senang. Bagaimana? Resep jadi orang awet muda, betul itu. Itu. So, saya kira itu Pak. Nah ini saya mau sampaikan, bukan hanya Yayasan Arsari yang berbuat, yang berbakti, itu ada yayasan lain. Itu ada Yayasan Wadah, ya. Itu Yayasan Wadah yang didirikan istri saya. Kami sudah ya banyak kegiatan filantropi sejak tahun 88. Tapi untuk menjadi suatu institusi, kami putuskan, ini waktu itu kan diberi nasihat oleh Ibu Paula, ya lawyer kita bikin yayasan. So Yayasan Arsari yang ada kerjasama dengan Unhas, itu bergerak di bidang ya arkeologi, di bidang warisan budaya, di bidang konservasi satwa liar, itu memang passion saya, satwa liar. Ya. Kita juga, ya yang tadi Bapak katakan, yang di Goa, yang satu Goa ini luar biasa. Indonesia superpower di bidang antropologi, tulang-tulang. Ya, saya waktu itu, bagian dari filantropi saya kami yang sponsor suatu seminar di Universitas Gadjah Mada, maaf Pak, waktu itu Gadjah Mada, almarhum Profesor Yaakob, Tengku Yaakob, yang menjadi waktu itu kepala atau direktur paleoantropologi Universitas Gadjah Mada. Saya kira mungkin ada di sini juga. Ini tulang-tulang, fosil-fosil, ya, manusia purbakala, itu istilahnya. Dan waktu itu saya belajar, 2007 saya sponsori, 53 profesor datang dari luar negeri, saya yang sponsori. Semua tiket dan hotel kita yang bayar, tidak ada uang asing, 53 profesor, sampai begini. Ini, mereka kirim email, nggak percaya. Oh,
Gajah Mada University, Indonesia, you're going to pay for everything? You're going to pay for our ticket? You're going to pay for our business class ticket? You're going to pay, we don't have to pay anything? You Indonesians are going to pay everything? Yes, we Indonesians paid for everything. Everything. 53 profesor peneliti dari luar negeri, dari Chicago, dari China, dari Jerman, dari Prancis, Inggris, Australia, kita bayar semuanya. 2007. Business class, economy class, hotel, 100%. Pihak Indonesia yang bayar semuanya. Itu apa? Saya mau buktikan saja. Saya mau buktikan saja bahwa bangsa Indonesia itu bisa. Kita nggak perlu andalkan, ya alhamdulillah, puji Tuhan kita dapat uang dari luar negeri. Tapi Pak Amran, Pak Prabowo ingin kita berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Dan waktu itu kita bikin seminar, Universitas Gajah Mada, waktu itu Profesor Sofyan Effendi, waktu itu kalau nggak salah ya. Mereka begitu berbangga bahwa kita, bangsa Indonesia, pihak Indonesia, penyelenggara, tidak minta uang dari luar negeri. Kita tidak dapat dan minta dari NGO manapun, lembaga manapun, bukan dari USAID atau dari Goethe Institute atau apa, bangsa Indonesia bayar semuanya. Dan kita berbangga waktu itu. Itu sebetulnya tujuan kita, Pak. Cita-cita kita, Pak. Indonesia, bangsa bermartabat, Indonesia yang nanti disegani dari semua bangsa di Indonesia. Kita, itu cita-cita kita. Dan saya masuk partai politik untuk itu, Pak. Itu. Terakhir dari saya, Yayasan Arsari itu salah satu yayasan wadah. Itu kita berdirikan juga, itu juga milik keluarga. Itu sebetulnya tujuannya adalah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dan perempuan dari nenek-nenek sampai PAUD usia dini. Dan sekarang saya bisa buka, karena sudah kampanye kan sudah lewat. Saya berbangga. Saya dilapori tahun lalu ada rapat, saya baru tahu. Kami sudah membantu 129.000 orang. 129.000 orang yang kami bantu. Dan saya baru tahu itu. Karena saya nggak pernah minta ya, saya nggak minta datanya, waktu itu ada. Dan saya mau katakan, ya ini kan sudah lewat. Ya, ini bukan political gimmick, saya nggak cari suara. Suara sudah dicoblos kan, bapak-bapak sudah coblos. Saya katakan itu, saya berbangga. 129.000, umumnya ibu-ibu ya. Umumnya, ada bapak-bapak juga ya. Tapi ibu-ibu yang dibantu oleh Yayasan Wadah. Kalau Yayasan Arsari, banyak juga, tapi banyak yang dibantu adalah makhluk berkaki 4. Itu yang kami bantu. Dan karena saya mau jelaskan Pak, dalam 2 menit ini, saya ditanya, Pak Hashim, kenapa begitu passionate? Kenapa satwa liar? Yang pertama, saya sayang binatang. Tapi semakin tua, semakin sadar, binatang itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Dan saya tidak rela jenis hewan atau spesies hewan punah. Harimau Indonesia, harimau Bali sudah punah. Harimau Jawa sudah punah. Kalau kita tidak hati-hati, harimau Sumatera akan punah kalau kita tidak hati-hati. Demikian juga badak Sumatera. Demikian juga tapir.
Demikian banyak burung-burung di Indonesia. Indonesia adalah tempat spesies termasuk ya Pak Amran mungkin terbanyak ya di dunia. Fauna dan flora. Tumbuhan, tanaman, pohon dan makhluk-makhluk yang hidup Indonesia. Dan karena kita bangsa Indonesia tidak terlalu berhati-hati, banyak yang sudah punah. Dan itu sebetulnya motivasi saya. Supaya menjaga jangan sampai makhluk-makhluk yang luar biasa. Harimau, badak, gajah, beruang madu, burung-burung yang luar biasa cantik. Jangan sampai mereka punah dan hilang dari bumi Indonesia. Itu sebetulnya yang motivasi saya. Saya kira demikian dari saya. Mungkin ada tanya jawab, Pak.